Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Ghirasul Jannah fi Syarhi Usulis Sunnah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa man lam ya'rif tafsir al-hadith wa yablughu aqluh." Barang siapa yang tidak mengetahui penafsiran hadis dan akalnya tidak sampai pada penafsiran hadis tersebut, faqad kufiya dzalika wa uhkima lah, maka sungguh itu cukup baginya dan itu dikokohkan untuknya. Fa'alaihi al-imanu bih wat taslimu lah, maka dia harus mengimaninya dan harus menerimanya. Mithlu hadithis sadiqil masduq, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar lagi dibenarkan. Wa mithlu ma kana mithlahu fil qadar, seperti apa yang serupa dengannya tentang takdir. Wa mithlu ahadithir ru'yati kulliha, dan seperti hadis-hadis tentang melihat Allah semuanya. Wa in nabat 'anil asma', meskipun asing di telinga-telinga. Wastauhasha minhal mustami', dan orang yang mendengarnya merasa asing darinya. Wa innama 'alaihi al-imanu biha, sesungguhnya tidak lain kewajibannya yang harus dia lakukan adalah mengimaninya. Wa alla yarudda minha harfan wahida, dan hendaknya dia tidak menolak darinya satu huruf pun. Wa ghairiha minal ahadithil ma'thurati 'anil thiqat, dan selainnya dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari para rawi yang terpercaya. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala berkata, hadhihi ahadithul qadar, ini hadis-hadis tentang takdir. Wa ahadithis sifat, hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Wa mathala laha birru'yah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan contoh hadis-hadis yang berisi sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, hadis-hadis tentang melihat Allah di akhirat. Wa ahadithi na'imil qabri wa adabih, hadis-hadis tentang kenikmatan dan adab kubur. Kadzalika allati hiya minal ghaibiyat, demikian juga perkara yang termasuk perkara-perkara yang gaib.
fahadhil wajibu 'alal muslimi nahwaha ma yali. Maka kewajiban seorang muslim terhadap hadis-hadis ini dan yang serupa dengannya adalah sebagai berikut. Awalan, at-taslimu laha wa annaha haqq yusallimu laha zahiran wa batina. Perkara pertama, menerimanya, menganggap bahwasannya ia benar, serta menerimanya dengan lahir dan batin. Thaniyan, perkara yang kedua, idza lam ya'rif tafsiraha faqad kufi. Apabila dia tidak mengetahui penafsiran-penafsiran hadis-hadis tentang takdir, hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, hadis-hadis tentang kenikmatan dan adab kubur, serta selain itu dari perkara-perkara gaib, maka sungguh dianggap cukup. Fa in arada at-tafsira wahtaja ilaihi yabhathu anhu fin nusus. Maka jika dia menginginkan penafsiran hadis-hadis tersebut dan dia membutuhkannya, maka dia mencarinya di nas-nas Al-Quran dan hadis. Fa illam yajidhu fin nususi yabhathu anhu fima nuqila 'anis sahabah. Maka jika dia tidak mendapatinya pada nas-nas Al-Quran dan hadis, maka dia mencarinya di athar yang diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum. Thumma hadzal manqulu 'anis sahabati hal huwa mujma'un 'alaihi aw mukhtalafun fihi. Kemudian yang diriwayatkan dari para sahabat ini, apakah ia disepakati atau ia diperselisihkan? Fa in kana mujma'an 'alaihi akhadha bih. Maka jika yang diriwayatkan dari sahabat disepakati, tidak ada perselisihan padanya, dia mengambilnya. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga, idza lam yajid faqad kufiya wa uhkima laka ayyuhal muslim. Apabila dia tidak mendapati penafsiran tentang hadis-hadis tersebut di dalam nas-nas Al-Quran dan hadis, dan juga di riwayat para sahabat, maka wahai orang muslim, maka sungguh itu dianggap cukup untukmu dan dikokohkan untukmu. Ma ma'na uhkim? Apa makna dianggap kokoh? Ay anna Allah jalla wa ala ta'abbadaka bima dalla alaihi an-nassu. Arafta tafsirahu aw lam ta'rif tafsirah. Yaitu sesungguhnya Allah jalla wa ala menjadikanmu beribadah kepadanya dengan apa yang ditunjukkan oleh nas. Kamu mengetahui penafsirannya atau kamu tidak mengetahui penafsirannya. Fata'abbadna Allah ala sabilil mithali bi ahadithi na'imil qabri wa 'adzabihi nu'minu biha. Maka sebagai contoh, kita beribadah kepada Allah dengan hadis-hadis tentang kenikmatan dan azab kubur. Kita mengimaninya. Nu'minu bima dallat alaihi min ahwalil muna'amina wal mu'adzabin. Kita mengimani apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis tersebut, yaitu keadaan orang-orang yang diberi nikmat dan orang-orang yang diadab di dalam kuburan. Wala natlubu wara'a dzalika syai'a. Dan kita tidak mencari sesuatu pun di balik itu. Wa ma tadammanahu haditsus shadiqil masduqi min.
apa yang dikandung oleh hadis Nabi yang benar lagi dibenarkan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma." Sesungguhnya kalian penciptaannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal darah seperti itu, yaitu 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal daging seperti itu, yaitu 40 hari. Thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian malaikat diutus, lalu malaikat itu meniupkan pada janin ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Dan malaikat itu diperintahkan untuk menulis 4 perkataan, menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, dan dia sengsara atau dia bahagia. Fawalladzi la ilaha ghairuh, maka demi yang tidak ada ilah yang benar diibadahi kecuali Allah, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, sesungguhnya kalian betul-betul mengamalkan amalan penduduk surga, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, lalu takdir Allah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, lalu dia mengamalkan amalan penduduk neraka, maka dia memasukinya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar, dan sesungguhnya kalian benar-benar mengamalkan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab, sehingga jarak antara dia dan neraka tinggal sehasta, lalu takdir Allah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha, lalu dia mengamalkan amalan penduduk surga, maka dia memasuki surga. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kaifa yujma', bagaimana penciptaan manusia dikumpulkan di perut ibunya? La nadri, kita tidak tahu. Ma bayyana lana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam dzalik, nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan itu kepada kita. Kaifa tuksal 'idhamu lahma, bagaimana tulang belulang dibungkus dengan daging? Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Kaifa nafakhal malak, bagaimana malaikat meniupkan ruh? Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Lakin yanfukhu kama nafakha ar-ruha fi dir'i Maryam, tetapi malaikat meniupkan ruh sebagaimana meniupkan ruh Nabi Isa alaihi salam dalam baju Maryam. Fahuwa yanfukhu fi dir'il mar'ah, maka malaikat meniupkan pada baju seorang perempuan. Lakin kaifa yanfukh, tetapi bagaimana cara meniupkannya? Ma lana syughul, bukan kesibukan kita. Hal yada'u ra'sahu baina thiyabiha wa jismiha, apakah dia meletakkan kepalanya di antara baju-baju perempuan dan badannya?
fayanfukhu min qaribin min ba'id, lalu apakah dia meniup dari dekat atau dari jauh? Ma lana syughlun fi hadza, bukan kesibukan kita menyibukkan diri kita dengan hal ini. Wa ma ta'abbadana Allahu bihadza, dan Allah tidak menjadikan kita beribadah kepadanya dengan perkara ini. Ta'abbadana Allahu bil imani bihadzal nassi wa anna ma tadammanahu haqq. Allah menjadikan kita beribadah kepadanya dengan mengimani nas ini dan mengimani bahwa apa yang dikandung nas ini benar. Kaifa yaktub, bagaimana malaikat menulis? Yu'maru bi katbi hadhil arba'il kalimat, bagaimana malaikat diperintahkan untuk menulis 4 kata ini? Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Ma nadri kaifa yaktub, kita tidak tahu bagaimana malaikat menulis. Al-kaifiyatu ghaibatun lakinnal kitabata ma'rufah, cara itu tidak diketahui tetapi penulisannya diketahui. Innaha jarrul qalami 'ala as-sahifah alaysa kadzalik, sesungguhnya menulis itu memegang pena, yang pena itu menulis di atas kertas. Bukankah demikian? Al-kitabatu fil lughati mahi, menulis dalam bahasa Arab apa maknanya? Alaysa jarrul qalami 'ala as-sahifah, bukankah menjadikan pena berada di atas lembaran kertas? Hatta yakhruja min mulamasatil qalami lis-sahifati hurufun yaqra'uha an-nas, sehingga disebabkan pena menyentuh kertas keluar huruf-huruf yang bisa dibaca manusia. Hadzal ma'na fil lughatil arabiyyati wa hakadha, inilah makna menulis dalam bahasa Arab, dan demikianlah. Lau qala qail, kalau ada orang yang berkata, yanzilu rabbuna, kaifa yanzil, Rabb kita turun, bagaimana turun? Ma lana syughlun bihadza, bukan kesibukan kita menyibukkan dengan hal ini. Hal yakhlul arsyu minhu, apakah arsy kosong dari Allah? La adri, saya tidak tahu. Yanzilu bi arsy, apakah Allah turun dengan arsy? La adri, saya tidak tahu. Limadha, kenapa? Lam yubayyinhu Allahu wa lam yubayyinhu rasuluh, Allah dan Rasulnya tidak menjelaskannya. Lakinnan nuzula fil lughatil arabiyyati ma'rufun yakunu min a'la ila asfala wa hakadha, tetapi turun dalam bahasa Arab dimaklumi, ya, turun dari atas ke bawah, dan demikianlah. Kaifa yad'u qadamahu 'ala an-nar hinama taqul, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di neraka ketika neraka berkata, hal min mazid, apakah ada tambahan? Fayanzawi ba'duha ila ba'd, lalu api neraka sebagian yang lain memojok kepada sebagian yang lain. Wa taqulu qad, dan neraka berkata cukup. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala berkata, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Lakinnal wad'a ma'rufun fil lughatil arabiyyah, tetapi meletakkan diketahui dalam bahasa Arab. Lakin kaifa yad'u rabbi qadamahu 'alan nar, Allahu a'lam, tetapi bagaimana Rabbku menaruh kakinya di atas neraka, Allah yang lebih tahu. Lima la yakunu malakun aw majmu'un minal malaikah, kenapa tidak ada seorang malaikat
atau tidak ada sejumlah dari malaikat? Naqulu la, kita katakan tidak tahu. Zahirun nassi kada, zahir nas demikian. Yulqa fiha, dilemparkan ke dalam neraka penduduk neraka. Wa hiya taqulu hal min mazid, sementara neraka mengatakan apakah masih ada tambahan. Selanjutnya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala berkata, wa qad yufassaru al-ilqa'u bil wad'i lakin biqarinah. Kadangkala melemparkan ditafsirkan dengan meletakkan, tetapi dengan penghubung. Amma huna laisa hunaka qarinatun tasrifuhu 'anil ma'na. Tetapi di sini tidak ada penghubung yang memindahkan makna melempar menjadi meletakkan. Al-wad'u fil lughati al-arabiyyati ma'ruf, meletakkan dalam bahasa Arab dimaklumi. Idza qala syakhsun alqil qalama 'ala al-mindadati fa innaka tatrahuhu tarhan, alaysa kadzalik? Apabila seseorang berkata lemparkan pena di atas meja, maka sesungguhnya bukankah kamu betul-betul melemparkan pena itu di atas meja? Demikiankah? Lakin idza qala da'hu, tetapi apabila dia berkata letakkan pena di atas meja, fa innaka tanziluhu hakada, alaysa kadzalik? Maka sesungguhnya kamu meletakkan pena di atas meja dengan demikian. Bukankah demikian? Al-ilqa'u wal wad'u amrani mutaghayyirani mukhtalifani fil lughati al-arabiyyah. Melemparkan dan meletakkan adalah dua perkara yang berbeda dan tidak sama dalam bahasa Arab. Selanjutnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, wa alla yukhasima ahadan wa la yunadhirahu wa la yata'allama al-jidal, dan hendaknya dia tidak berdebat dengan seorang pun, dia tidak berdiskusi dengannya, dan dia tidak mempelajari perdebatan. Fa innal kalama fil qadari war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunani makruhun wa manhiyun an. Sebab sesungguhnya memperdebatkan takdir, melihat Allah, Al-Quran dan selainnya dari sunnah-sunnah dibenci dan dilarang. La yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnata min ahli sunnah hatta yada'al jidala wa yusallima wa yu'mina bil athar. Pelakunya meskipun perkataannya, perdebatan yang dia lakukan mencocoki sunnah, dia bukan termasuk ahlu sunnah sampai dia meninggalkan perdebatan dan sampai dia menerima dan mengimani athar. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala berkata, al-imanu bis sunnati mabniyun 'ala at-taslimi wal inqiyadi wa laysa 'ala at-takhayyulat. Mengimani sunnah dibangun di atas penerimaan dan ketundukan, dan tidak dibangun di atas hayalan-hayalan. Wa hadza ta'kidun lima sabaqa min mawqifil muslimi minal qadar wa ma mathalahu minal ghaibiyat. Hal ini menguatkan apa yang telah berlalu, yaitu sikap seorang muslim terhadap takdir dan sikap seorang muslim terhadap apa yang semisal dengan takdir dari perkara-perkara gaib. Hakadha yastaslimu laha wa yanqadu wa la yukhasimu fiha wa la yunadhiru abada. Demikianlah seorang muslim menerima nas-nas tentang takdir, tunduk kepadanya, tidak memperdebatkannya dan tidak mendiskusikannya selama-lamanya. Hadza huwa tariqus salamah. Inilah dia jalan keselamatan. Yatrukul jidala wal mukhasamata wal muhawarat. Dia meninggalkan perdebatan, permusuhan, percekcokan, adu argumen dan diskusi-diskusi. Wa yatruku darbal amthal.
Dia meninggalkan membuat permisalan-permisalan. Wa innama yusallimu wa yad'u ila taslimi kadzalik. Sesungguhnya yang dia lakukan hanyalah menerima. Demikian juga mengajak untuk menerima. Wa man 'anada wa kabara fa hadha sya'nuh. Barang siapa yang membangkang dan menyombongkan diri, maka inilah keberadaannya. Lil Imami Malik mauqifani masyhuran. Al-Imam Malik memiliki dua sikap yang terkenal. Ahaduhuma qauluh. Salah satu dari dua sikap tersebut perkataan Al-Imam Malik rahimahullah. Au kullama ja'ana rajulun ajdala min rajulin tarakna ma nazala bihi Jibril ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah setiap kali datang kepada kita seseorang yang lebih pandai berdebat daripada orang lain, kita meninggalkan apa yang diturunkan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selanjutnya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala berkata, "Ats-tsani," perkara yang kedua, "kana yamshi wara'ahu rajulun min ahli al-ahwa." Pernah ada seseorang yang berjalan di belakang Al-Imam Malik dari ahlul ahwa. Yaqul, dia berkata, "Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, isma' minni syai'an ukallimuka bihi wa uhajjuk wa ukhbiruka ra'yi." Dengarkan dariku sesuatu, aku akan berbicara denganmu dengannya, dan aku akan adu argumen denganmu dengannya, dan aku akan mengabarkan kepadamu pendapatku. Qala, Al-Imam Malik rahimahullah berkata, "Fa in ghalabtani," maka apakah yang terjadi kalau kamu mengalahkanku? Qala tatba'uni, laki-laki itu menjawab, kamu mengikutiku. Qala fa in ja'a rajulun akharu fakallamana faghallabana. Al-Imam Malik rahimahullah berkata, maka jika datang seseorang yang lain lalu dia berbicara dengan kita, lalu dia mengalahkan kita, qala nattabi'uh, laki-laki itu menjawab, kita mengikutinya. Qala Malik, ya Abdullah, ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidinin wahid. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wahai hamba Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu agama. Wa araka tantaqilu min dinin ila din. Sedangkan aku melihat kamu berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Wa qila lil Hasan al-Basri rahimahullah, dikatakan kepada Al-Hasan al-Basri rahimahullah, nujadiluk, apakah kami berdebat denganmu? Qal, Al-Hasan al-Basri berkata, lastu fi syakkin min dini, aku tidak berada pada keraguan terkait agamaku. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala selanjutnya berkata, lastu fi syakkin min dini, aku tidak berada pada keraguan terkait agamaku. Ad-dinu la yunadharu alaihi, agama tidak diperdebatkan. Wala yusawamu alaihi kitabun aw sunnah, agama tidak ditawar-tawar, baik Al-Quran atau As-Sunnah. Lakin man waqa'at lahu syubhah, tetapi barang siapa yang syubhat terjatuh pada hatinya, wa kana yuridul haqqa fahadha yu'allam, sementara dia menginginkan kebenaran, maka orang ini diajari. Kadzalika ahlul ahwa hinama yulquna syubhan wa yabuthunaha fin nasi fa innahu yuraddu alaihim. Demikian juga ahlul ahwa ketika mereka melemparkan syubhat-syubhat dan menebar syubhat-syubhat di tengah-tengah manusia, maka sesungguhnya mereka dibantah. Amma ma damat fi anfusihim fama lana syughlun fihim. Adapun selama syubhat-syubhat itu ada di diri-diri mereka, maka bukan kesibukan kita sibuk dengan mereka. Selanjutnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata,
wa yu'mina bil athar, dan dia mengimani athar-athar. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala berkata, al-atharu jam'u athar. Athar bentuk jamak dari athar, wa huwal ma'thur, dan ia maknanya adalah yang diriwayatkan, ismu maf'ulin. Dia adalah ismu maf'ul. Wal muradu bihi syai'an. Yang dimaksud dengan athar di sini dua hal. Ahaduhuma ma shahha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari dua maksud athar adalah apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadza yuradiful khabara wal hadits, dan ini sinonim khabar dan hadits. Ats-tsani, maksud yang kedua dari athar, ma sahha min amri ad-dini 'anis sahabati awil a'immati min ghairihim mimma la yukhalifu haditsan sahiha. Apa yang sahih dari perkara agama dari para sahabat atau imam-imam dan selain mereka, dari perkara yang tidak menyelisih hadis Rasulullah yang sahih. Yastaslimuna lah, ahlu sunnah menerimanya. Lakin idza utliqatil atharu fahiyal ahadits, tetapi apabila athar dimutlakkan, maka athar adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.